Mah, papa kemana? Papa pergi potong rambut, Liam. Loh, kok Liam ditinggal sih? Katanya mau ngajak Liam kalau potong rambut. Udah, Papa mungkin lupa. Daripada kita suntuk, mending kita main tebak-tebakan yuk bareng Mama. Alena juga mau ikutan, Ma. Oke, coba lihat hewan ini. Hewan apakah ini? Kuda dong. Salah. Loh, kok salah sih, Mah? Ya salah dong. Ini tuh ikan hiu, bukan kuda. Mati lampu. Bentar ya, Mama cari senter dulu. Mama, ada tuyul. Mana tuyulnya? Loh, papa, kenapa sih malah botak? Kan gak mikir apa-apa tuyul. Tahu nih Papa, bikin Alena hampir serangan jantung tahu. Kalian tahu nggak, bokap gua sekarang bangkrut. Dan sekarang jajan gua cuma 100.000 doang per hari. Gua sedih pakai banget tahu. Apa? Doang mau bilang? Gua yang 20.000 aja nggak selebay lo kali, Bian. Tahu nih anak, gua aja nggak pernah dapat uang jajan, biasa aja tuh. Tunggu dulu, jadi lo di sekolah makan apa? Nih, bekal. Kalian tuh nggak pernah ngerasain jadi gua. 100.000 itu beli minum aja nggak cukup tahu. Mata lo nggak cukup. Emangnya lo beli minum 1 tangki apa? Tahu nih anak papi, minta disumpel kos kaki kayaknya. Loh, ada apa nih? Ini Bu, si Bian, masa dia ngeluh sih kalau jajannya tuh cuma 100.000 per hari karena bapaknya bangkrut. Yang sabar ya, Bian. Hidup itu emang seperti sepiring tempe. Loh, kok sepiring tempe sih, Bu? Iya, Bian. Nggak ada yang tahu soalnya. Dah lah. Kita harus sekolah biar apa, Mikaela? Biar pintar dong, Bu. Nah, bener. Kalau udah pintar, pasti apa, Bian? Pasti kaya, Bu. Nah, kalau udah kaya, pasti apa, Lea? Ya pasti sombong, Bu, kayak bapaknya Bian. Hah? Kok bapak gua sih? Sudah. Kalau orang sombong, pasti apa, Agatha? Pasti masuk neraka, Bu. Nah, jadi kesimpulannya apa, Bara? Kesimpulannya, kita nggak boleh sekolah, Bu, biar kita nggak masuk neraka. Bara, sini, maju, angkat kaki 1. Loh, salah saya apa sih, Bu? Pasien selanjutnya. Saya Sus. Baik, Kek. Silakan masuk ya. 5 menit kemudian. Oke baik, Kek. Kalau saya boleh tahu kakek kenapa ya? Saya udah demam 3 hari, Dok. Ya sudah, Kek. Kalau gitu saya kasih obat sementara dulu ya. Kalau dalam 3 hari kakek juga belum sembuh, nanti datang lagi ya, Kek. Kita akan lakukan pemeriksaan darah. Jadi dokter itu enak ya, Dok? Enak kenapa, Kek? Lah iya, Tuhan yang nyembuhin, dokter yang dapat bayarannya. Kalau saya sih nggak pernah memaksa ya, Kek. Kalau pasiennya ingin langsung menemui Tuhan, ya silakan. Lo udah pernah dengar cerita bus hantu jurusan Bekasi Bandung belum? Hah? Emangnya ada? Ada. Mari kita bahas cerita bus hantu jurusan Bekasi Bandung. Cerita ini menceritakan tentang seorang yang naik bus dari Bekasi menuju Bandung. Oke, lanjut. Awalnya sih nggak ada yang aneh, hingga akhirnya ia menyadari kalau penumpang lainnya semuanya memiliki wajah yang pucat. Ih, serem banget. Dan dia juga mencium aroma yang tidak sedap. Hah? Di tengah perjalanan, dia juga sempat bertanya kepada salah satu penumpang, namun tidak ada yang merespon. Hingga akhirnya, karena merasa ada yang aneh, dia merekam isi bus tersebut. Dan lo tahu apa? Apa? Nih, lo lihat nih foto. Di dalam bus itu ternyata cuma ada dia sendiri, gak ada siapa-siapa. Jadi, sejak kapan kamu selingkuh sama dia? Maafin aku sayang. Aku lagi nanya, Mikaela, sejak kapan? Udah, udah. Diam! Loh, kok jadi gua sih yang kena? Dari bulan lalu, Beb. Maafin aku ya, aku janji deh gak bakalan selingkuh lagi. Oke, aku bakal maafin kok. Serius, Beb? Iya, tapi kita putus ya. Loh, kok putus sih? Udah, kalau jodoh nggak akan kemana. Nanti kita ketemu ya di pelaminan. Bara, kamu selain pemaaf juga romantis deh. Iya dong, kan kita ketemunya pas aku udah nikah, kamu jadi tamunya. Tiap hari di rumah terus, bosen banget deh. Ini juga punya suami nggak ada inisiatifnya. Ajak ke istrinya jalan-jalan keluar.
Udah, jangan marah-marah dong. Emangnya kamu mau cepat tua apa? Gimana nggak marah-marah coba? Dulu aja waktu pacaran kamu sering ngajak aku jalan-jalan. Terus masa sekarang udah nikah nggak ada sama sekali? Yaudah. Gini, coba kamu ingat dulu. Dulu kita menikah karena apa? Ya, karena jodoh. Nah, itu kamu tahu. Lah, hubungannya apa coba sama jalan-jalan? Ya ada dong. Itulah bukti dari pepatah. Kalau jodoh nggak akan kemana-mana. Sampai sini, paham? Lo tahu cerita pasar hantu di Gunung Lawu nggak? Tahu dong, mari kita bahas pasar hantu di Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Terus? Namun, siapa sangka gunung tersebut ternyata menyimpan begitu banyak cerita mistis. Salah satunya adalah pasar yang terletak di lereng gunung. Hah? Di lereng gunung? Iya, pasar yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Dan masyarakat sekitar juga percaya kalau kamu mendengar suara orang bertanya mau beli apa, kamu harus menjawabnya. Dan jika kamu ditawari untuk membeli sesuatu, maka kamu harus menolaknya. Lalu kamu harus mengambil sebuah benda, seperti batu, lalu melemparkan uang ke arah sumber suara tersebut. Kalau enggak, Kamu bakalan mengalami kesialan selama di sana. Beberapa pendaki yang melanggar dikabarkan tersesat hilang, bahkan diculik ke dimensi lain. apa? Kakak, tolong. Kamu kenapa, Lena? Kamu kenapa? Alena nggak bisa lihat, Kak. Tolong. Tenang, Lena, tenang. Kamu tunggu di sini dulu ya. Kakak panggil mama sama papa dulu. Kamu kenapa, Liam? Kok lari-lari sih? Alena, Ma. Alena. Emangnya Lena kenapa, Liam? Alena nggak bisa lihat, Pa. Gawat, ayo kita sekarang bawa Alena ke dokter, Pak. Tolong. Tolong. Alena tenang ya nak, kita ke dokter sekarang ya. Tolong, Pak. Alena nggak bisa lihat kalau mata Alena ketutup gini. Ayo, Pak, kita berangkat, Pak. Alena, ya iyalah. Kalau mata tertutup ya mana bisa lihat. Buka makanya matanya. Loh, iya. Alena bisa lihat nih. Udah Lena, kamu jangan nangis lagi ya. Papa joget deh buat kamu. Gimana? Ternyata namamu Munaro. Munaro, Bang Ocit datang. Repet, repet, repet. Loh, Kak Liam kenapa? Kakak lagi pusing, Alena. Pusing? Gara-gara apa, Kak? Kakak disuruh buat puisi nih buat besok. Tapi sekarang udah jam 9 lagi. Mana ada ide? Loh, ini tumben anak-anak tenang di luar. Nggak tahu nih, daripada penasaran mending kita cek aja yuk sayang. Ya udah, Kak. Sini Alena bantuin. Loh, emangnya kamu bisa apa? Ya bisa dong. Kakak catat ya sekarang. Oke. Kentut, oh kentut. Tak terlihat namun bikin ribut. Kentut, harummu bau seperti bangkai siput. Suaramu merdu bagai burung perkutut. Meski hanya put 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 put. Itu puisi apa Lena? Kenapa malah bahas kentut sih? Lah, iya. Kok kentut sih, Alena? Kakak jelek. Enak aja, kamu tuh pendek. Ya wajar Alena pendek. Namanya juga masih anak-anak. Dasar kakak jomblo. Dasar Alena anak pungut. Anak pungut. Anak pungut itu apa? Sesekali aku ngerjain Alena nggak apa-apa kali ya. Anak pungut itu berarti kamu bukan anak mama papa. Karena mereka dulu nemu kamu di tong sampah depan rumah. Apa? Gak mungkin. Mama. Loh, kenapa, sayang? Apa bener Alena ini anak pungut, Ma? Loh, siapa yang bilang? Kak Liam, Pak. Katanya mama sama papa nemu Alena di tong sampah depan rumah. Iya Lena, kamu itu bukan anak mama sama papa. Apa? Alena, ayo turun nak, makan. Loh, kamu mau kemana? Alena mau nyari orang tua kandung Alena, Ma. Alena pergi dulu ya. Jangan, kita cuma bercanda kok. Papa kapan gajiannya?
Alena pengen beli mainan tahu. Iya, Pa. Lem juga pengen. Sama sayang, aku juga pengen ke salon nih. Loh, kan kemarin baru aja aku kasih ke kamu uangnya. Yang kemarin itu. Terus kalau uang yang di laci kamu itu uang apa sayang? Emangnya ada, Ma? Hah? Uang yang mana? So nggak tahu kamu. Uang yang di dalam amplop putih yang kamu selipkan di bawah buku coklat. Dalam laci paling bawah sayang. Itu uang sial. Loh, kok uang sial sih, Pa? Iya, Lena. Itu namanya uang sial. Masa udah disembunyiin masih ketahuan juga? Kalau si Bian botak, pasti bentuknya kayak tuyul. Lo kurang kerjaan apa gimana sih Mikaela? Masa lo mikirin Bian botak sih? Tahu nih, gua mulu becir. Gua doain Bara botak mampus loh. Mana mungkin Bara botak? Bara itu paling anti sama rambut botak tahu lo. Kalau Bara sampai botak, gua bakal minum air comberan deh. Oke, Loh, si Bara kemana sih? 1 jam lagi bel nih. udah ke kantin aja yuk dulu. Ayo. Mana sih nih Bara? Udah mau bel ini. Udahlah, kita ke kelas aja yuk. Tunggu. Lah, botak. Kalau Bara sampai botak, gua bakal minum air comberan deh. Oke, Mama,